celutukannya ditujukannya ke siapa? Karena Halo? kan banyak yang berspekulasi tertuju pada Ruben terkait yang 200 juta per 200 juta rupiah itu loh, Mas. Eh, saya udah lihat videonya. Jadi gini, pertama-tama saya berharap bahwa persoalan ini nggak semakin meruncing ya antara pendukung Ruben dengan pendukung Sarwendah lah ya, karena sekali lagi kita sama-sama mementingkan kepentingan anak, jangan sampai ribut-ribut di media. Itu yang pertama. Yang kedua, eh terkait saya membahas sedikit terkait dengan eh, Bang Minola. Ya, Bang Minola pernah menyampaikan permohonan maaf kami diterima. Saya juga menerima permohonan maaf Bang Minola bila ada. Ya, jadi yang saya sampaikan pada saat itu adalah bila ada kesalahan kami mohon maaf. Ya, bukan berarti kami salah. Ya, tetapi saya sudahi, saya tidak akan konflik antar pengacara. Tetapi satu sisi saya juga mau menyampaikan bahwa Bang Minola gimana pun senior saya, ya kan saya sebagai junior, tetapi sekali lagi hubungan senior dan junior tidak ya mengganggu atau tidak merubah kualitas dari suatu perkara. Meskipun abang senior, tetapi tidak mengubah atau mengganggu kualitas dari perkara. Kalau memang perkaranya A ya A, saya tidak akan mundur satu langkah pun untuk menyuarakan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan video, eh, mungkin persepsi orang jadi berbeda-beda ya. Saya menonton video itu, memang video itu menurut saya bisa dipahami berbeda-beda, tetapi prinsipnya menurut saya tidak ditujukan kepada RO, menurut saya, ya, karena saya juga diskusi dengan pihak mereka, ya, mungkin pada saat itu disama-samakan silakan saya, tapi tidak ditujukan kepada RO, ya, karena di dalam video itu saya lihat juga tidak ada menyebutkan RO sama sekali, ya, tetapi bagaimana orang mempersepsikan video itu ya monggo aja silakan, itu kan publik, tapi saya jamin bahwa itu tidak ditujukan kepada RO. Gitu ya. Dan oke, Mas Kris, mungkin kan publik justru apa ya jadi terbagi dua nih, artinya dugaan bahwa celetukan tersebut diarahkan ke RO sampai ada kata cong lah atau apalah mungkin sekelebat yang di pendengaran celetukan kemarin mungkin Ya. ketika Wenda mengetahui jadi Ya. ramai terus Wenda Saya digeruduk oleh baik netizen gimana? baik saya lihat kan, saya dengar itu kan bahwa kalau nggak salah Bu Wenda itu klien saya itu menyampaikan bahwa tidak perlu uang laki-laki atau cong gitu, apalagi cong gitu ya. Nah itu kan sebenarnya semua subjek ya, artinya bisa laki-laki, bisa cong. Jadi itu semua subjek lah, tidak ditujukan kepada mungkin netizen berpikir bahwa kepada RO gitu ya. Tetapi begini loh, saya nggak tahu bagaimana situasi emosional klien saya saat ini, karena memang klien saya selama ini kan diam ya, tidak pernah bicara, bahkan satu kata pun tidak pernah berbicara ya. Bahkan video yang sekarang lagi viral lagi pun itu sebenarnya juga eh, baru satu kali ini dan tidak ditujukan kepada siapapun ya, dia hanya bercerita di situ ya, dan objeknya kalau nggak salah laki-laki atau cong ya, artinya ya semua subjek ya. Tapi kalaupun ada pihak-pihak yang merasa ya mungkin itu suatu tidak kesengajaan ya. Tetapi ya menurut saya video itu sama sekali tidak menyebutkan nama, ya masih clear lah ya. Jadi bisa terjadi kepada siapapun. Mungkin dia mencerita, mungkin klien saya bercerita soal film, ya kan. Mungkin klien saya juga bercerita soal novel, ya kan. Bercerita tentang kehidupan orang lain kan bisa aja gitu ya. Jadi menurut saya masih banyak eh, hal-hal yang masih perlu diklarifikasikan, tetapi bayangkan klien kami selama ini tidak pernah berbicara sedikit pun ya, harus membuat video seperti kemarin itu menurut saya eh, itu satu hal yang sudah luar biasa, tetapi saya pastikan itu bukan ditujukan kepada RO. Oke, Bang, Bang, ini kan halo Bang. Bukan cuma sekali dua kali ya Bang, tapi agak agak kerap ya Bang, agak sering dalam artian di sini ketika mereka live sering ada celutukan-celutukan yang tidak mengenakan Bang untuk Ruben sendiri Bang gitu loh. Ya yang untuk mengarah siapa? pada Oke, saya klarifikasi bahwa tidak pernah ada kata Ruben ya, jadi jangan sampai dipelintir lagi bahwa itu
lawyer menyatakan itu Ruben. Tidak pernah, karena saya pelajari juga dalam video itu tidak menyebutkan kata Ruben sama sekali, tidak ada gitu ya. Mereka hanya mungkin ya pertemanan atau manajemen ya, mereka bercerita soal itu, dan menurut saya apa yang salah untuk tidak mau menerima uang dari laki-laki atau cong, kan tidak ada yang salah, ya kan? Dan gini, klien kami jangan lagi di framing klien kami ini butuh uang dari, maaf ya, ini kita di luar dari topik yang disampaikan sama kawan-kawan media, bahwa jangan dilihat bahwa klien kami ini perlu uang karena di stop. Tidak, klien kami ini dari awal perceraian, dari sebelum perceraian sudah menjadi wanita yang mandiri secara finansial, tidak lagi bergantung. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah ya, yang memang secara undang-undang sudah diatur, secara kesepakatan sudah diatur, tetapi tidak dijalankan, salah tidak? Kami menyampaikan situasinya bahwa kok kesepakatan ini tidak dilaksanakan, kok kewajiban secara undang-undang ini tidak dilaksanakan, kan wajar aja. Sama seperti Bang Minola menyampaikan mungkin, kok kenapa anaknya tidak diserahkan kepada kami. Nah ini kan sebenarnya masalah-masalah yang masing-masing pun punya kesalahan, yang menurut saya hal-hal yang bukan harus di media, dan itu perlu diluruskan ya kan. Kenapa belum diserahkan ya, karena memang mekanismenya harus diatur dulu, dan bukan klien kami tidak pernah menyerahkan, tetapi kami merasa kliennya Bang Minola tidak pernah meminta. Ya kan, kalau masalah chattingan satu kali lalu disampaikan chattingan itu sebagai suatu hal akhir dari permintaan dan tidak diserahkan lalu dibilang itu mempersulit, kan itu nggak pas ya kan. Mempersulit itu contohnya begini, anaknya ada di rumah, bapaknya datang mau ketemu, oh nggak bisa ketemu karena anaknya di luar, itu satu ya kan. Lalu tiba-tiba baru 1 menit sama bapaknya langsung diambil sama ibunya, ini ada urusan lain, itu dua ya kan. Dan masih banyak hal-hal yang mempersulit. Tetapi kalau baru 1 kali WA-nya pun ke anaknya ya kan, lalu tidak direspon, lalu setelah itu sekian bulan hilang, diam, tidak pernah menanyakan anaknya, apakah itu dibilang mempersulit? Menurut saya nggak begitu ya. Jadi klien kami sekali lagi soal anak terbuka ya, saya kan sudah bilang dalam preskon juga, kapanpun WA aja ke ibunya ya, WA anaknya, kalau WA anaknya tidak belas, WA ke ibunya ya, atau dua-duanya di WA, karena gimana pun anak ini kan nggak bisa berjalan sendiri ya. Pada saat dia WA anak tapi harus komunikasi mengenai jadwal kan orang tuanya, yaitu ibunya. Jadi komunikasilah antara bapak dan ibunya ya kan, meskipun mereka sudah mantan suami istri, tetapi kan tidak ada mantan ibu mantan bapak. Jadi monggo silakan aja, lawyer tidak, menurut saya tidak akan ikut campur dalam hal yang sifatnya seperti itu ya kan. Jadi eh, eh, itu menurut saya terlalu berlebihan kalau dibilang mempersulit. Yang kedua, soal Bang Milos menyampaikan terkait dengan uang-uang nafkah sekian ratus juta. Pertanyaannya, hal itu dilakukan satu bukan dari permintaannya Sarwendah yang memaksa, tidak. Ruben pun, RO pun sudah tahu situasi kebutuhan rumah seperti apa. Lalu pada saat dia mau membayar itu semua dengan ikhlas, begitu ada masalah dia bilang bahwa wah ini begini-begini, itu besar pembayarannya, pengeluarannya besar. Loh, sekarang siapa yang meminta? Ya termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, itu kesepakatan yang ditandatangani langsung dan disadari oleh pihak RO. Lalu sekarang mentahkan ya, silakan aja, tapi kan bukan klien kami yang memaksa dan meminta itu semua gitu ya. Jadi tolonglah, kita nggak perlu memuterbalikan lagi ya, sampaikan aja masing-masing kewajibannya, jalankan saja masing-masing kewajibannya, dan haknya juga akan diterima masing-masing gitu. Termasuk klien saya pun kalaupun ada hal yang tidak pas, saya akan tegur juga klien saya gitu. Jadi buat saya ini, biar masalah ini tidak menjadi meluas terhadap hal-hal yang memang tidak perlu lagi, dan demi kepentingan anak kita sudahi aja lah ya, nggak perlu lagi ribut-ribut. Ini lagi masalah video ini menurut saya ya, kita nggak usah persepsikan langsung kepada RO, karena saya lihat juga tidak ada bicara soal RO. Bagaimana netizen menyampaikan, mengkaitkan itu ya, berarti kan itu pola pikir netizen. Kita kan nggak bisa membatasi imajinasi seseorang ya, atau analisis seseorang. Tetapi mungkin saja klien kami saat ini memang apa ya, merasa sangat terganggu dengan situasi yang diputar-balikan ini gitu loh. Jadi ya mungkin luapan emosi mungkin ada aja, tetapi saya yakin bahwa dari sekian lama saya menangani perkara ini, klien kami coba dilihat pernah tidak berbicara ya terhadap hal ini, tidak pernah, karena klien kami sekali lagi menjaga kepentingan anak dan tetap menjaga rumah tangga yang dulu itu tidak sampai terbuka situasi sebenarnya gitu ya. Jadi itu sudahlah gitu, menurut saya
masing-masing introspeksi. Ya, saya juga sebagai lawyer akan introspeksi. Ya, saya juga berharap Bang Mino juga introspeksi juga gitu. Jadi bukan saya apa ya ini kan menyerang kehormatan Bang Mino, tidak pernah satu kata pun, coba dicek di video manapun, tidak pernah saya menyerang kehormatan. Yang saya lakukan adalah ya kami berpendapat, ya kan. Nah, silakan berpendapat, saya tidak menjatuhkan juga, tidak ada yang menjatuhkan, ya kan. Jadi saya berharap ya saya tetap menghormati Bang Mino sebagai abang saya juga gitu ya. Jadi kita tetap profesional, dan hubungan senior junior juga saya tidak akan mundur sedikit pun terkait dengan kualitas perkara. Kalau memang kualitasnya A ya saya A gitu ya. Jadi saya berharap ya ini bisa selesai dengan baik-baik lah. Dan sekali lagi, kalaupun ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf ke Bang Minola kalau ada yang salah gitu ya. Tapi saya berharap kita tetap menjaga kondusivitas buat masing-masing klien kita. Itu aja. Bang, izin Bang, mungkin kalau untuk para ini kan berita di sosmed itu semakin liar Bang ya. Apakah dari kuasa hukum sendiri Bang akan menindak tegas gak sih Bang untuk para penyebar-penyebar video-video seperti ini Bang? Kami akan menindak tegas ya pihak-pihak yang memframing hal-hal yang tidak sesuai fakta, ya. Termasuk ada pihak-pihak yang misalnya ya melebihi dari fakta sebenarnya. Misalnya nih Wenda dibilang mengambil semua harta, kan sudah kita jelaskan ya. Harta yang disetujui Wenda tuh sekian, Ruben sekian. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba oh ya mengambil semua hartanya Ruben, itu juga yang harus kita kasih pelajaran, karena itu sudah menyebarkan hoaks dan hal-hal seperti itulah lainnya ya. Soalnya anaknya dibilang nggak pernah dikasih, ya kan. Lo kami jelaskan bahwa diminta dulu dong baru dikasih. Kalau nggak pernah diminta masa mau dikasih, kan gitu loh. Jadi ya komunikasinya jadi jangan putus gitu. Kalau komunikasinya putus, meskipun sudah putus sebagai suami istri, tapi kalau komunikasinya putus ya akhirnya kan semuanya terdampak ya, baik itu kewajibannya maupun haknya. Jadi ya bangun komunikasi lah. Kalau mengharapkan kepada lawyer juga, lawyer ini punya kesibukan yang mungkin tidak hanya mengurusi persoalan RO dan Sarwenda gitu. Bang Minola sibuk dengan kliennya, kami juga sibuk dengan klien kami gitu. Jadi nggak bisa juga setiap waktu kita urusin hal-hal yang seperti itu. Jadi saya berharap kliennya Bang Minola bisa langsung lah dengan klien saya aja, nggak perlu lagi diwakili lawyer untuk hal-hal yang memang sudah hak dan kewajiban dan sudah diatur ya. Dan kalau kita mau bicara lagi ke belakang, itu nggak make sense. Karena apa? Kesepakatan sudah dibuat, kecuali kita berbicara zaman dulu lagi, ya kan, tarik ulur perdebatan terjadi sebelum ada kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan, yang kita bicarakan adalah RO jalankan kewajibannya, Sarwenda jalankan kewajibannya. Dan menurut saya kalau sudah dijalankan semua clear, haknya juga mereka akhirnya akan mendapatkan haknya masing-masing. Jadi clear lah, nggak usah lagi kita bicara ke belakang gitu, ya kan. Jadi masalahnya bisa selesai dan semua bisa memilih jalannya masing-masing lagi karena sudah bercerai, ya kan. Sarwenda sudah dengan pasangannya, RO juga mungkin dengan pilihannya lagi gitu pasangannya. Jadi ya itu aja, nggak perlu lagi diributin. Jadi kalau kita mundur-mundur sana sini lagi ya akhirnya eh, nggak putus-putus ya. Dan saya sekali lagi, saya akan lakukan hak jawab saya tidak akan pernah memulai duluan ya. Termasuk preskon saya yang pertama itu adalah hasil dari pendapat-pendapatan Bang Minola yang sebelumnya sudah dia sampaikan, sehingga kami punya hak jawab, ya kan. Jadi jangan lagi diperbesar, diperuncing ya. Kami juga tidak akan berhenti pada saat di sana diperuncing, kami akan peruncing terus gitu. Jadi kalau di sana berhenti ya kami berhenti, karena kami juga kaget. Kami memulai kemarin itu karena memang dimulai duluan dari pihak mereka gitu ya. Menanggapi izin Bang, kemarin juga kan Onyo terlihat dari postingan media sosialnya menyebut kata jangan berisik tante provokator gitu. Itu kan jadi mengasumsikan bahwa beberapa ini karena sedang isunya lagi ramai, jadi kan menujunya ke dugaannya ke adiknya dari Wenda sendiri. Mungkin seperti apa Bang? Ya pertanyaannya kan saya kembalikan juga sama seperti apa yang Onyo lakukan ya. Onyo melakukannya, menyampaikannya bahwa jangan berisik tante provokator ya, tadi menyampaikan begitu ya kawan-kawan wartawan ya. Nah jadi hal seperti juga dia hanya menyebutkan tantenya Onyo banyak ya kan. Ada yang
tante kandung, ada yang tante angkat, kan banyak, ya kan? Jadi juga saya minta juga kepada klien kami siapapun juga nggak usah terlalu sensitif lah apa yang disampaikan Onyo ya biasa-biasa aja karena anak itu juga menurut saya ya hanya tahu sisi-sisi luar aja gitu ya. Sisi-sisi dalam kan namanya pun anak dan masih kecil ya. Menurut saya tidak sepenuhnya paham situasi sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Onyo ada di lingkungan itu ya monggo saja silakan berpendapat. Tetapi yang saya lihat bahwa apa yang disampaikan Onyo juga tidak menyampaikan nama. Menurut saya sah-sah aja imajinasi dari pihak netizen aja yang lagi-lagi mengacu kepada eh, keluarga dekat dari klien kami. Tapi ya itu nggak salah juga sih ya karena Onyo juga tidak melakukan tidak menyampaikan kata-kata ya monggo silakan aja tapi menurut saya sampai kapan kita mau begini gitu ya kasihan ya kan saya juga akan coba nanti minta ngobrol dengan klien kami bahwa udahlah ngapain lah gitu ya kita nggak perlu ribut-ribut yang penting kita sudah sampaikan semua apa yang terjadi sebenarnya fakta yang sebenarnya eh, sehingga orang tidak andai-andai lagi ya tidak tanpa dasar lagi menyampaikan bahwa oh ternyata A ternyata B gitu semua sudah kita sampaikan semua dengan dasar bukti yang cukup gitu ya itu aja oke. Bang, ini kan ada dari pihak adik Sarwenda yang mungkin ramai juga jadi perbincangan. Ada dugaan kan menyindir dari Ko Ruben sendiri gitu. Bisa dibilang mungkin dugaannya saling menyindir itu terkait ramai di medsos ini. Mungkin menanggapinya seperti apa, Bang? Gini sekali lagi ya saya pikir sindir-sindiran ini kan tergantung siapa persepsi siapa ya yang penting saya lihat juga di dalam video itu tidak menyebutkan nama masih banyak hal-hal yang menurut saya bisa sama persis dengan situasi sekarang ya kan baik di film, baik di novel, baik di kehidupan tetangga-tetangga kita. Jadi mungkin yang disampaikan mereka hal-hal yang ada di sekeliling aja sih ya. Kalau ditujukan kepada RO saya pastikan tidak ada dari pihak mereka ya karena saya juga bilang bahwa gak usah lagi lah diribut-ributin karena apa? Karena kita sudah menyampaikan semua sesuai fakta. Jadi kalau teman-teman media bilang ini adiknya yang menyindir Ruben ya itu kan teman-teman media. Ya dari klien kami tidak menyampaikan itu ataupun manajemen klien kami tidak pernah menyebutkan nama itu juga gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Katanya bisa direndahkan gitu komenan apa di ini. Yang mana? Izin. Sorry. Bang, sedikit dong Ya. Bang, kan ada uploadan kemarin kan ada uploadan juga nih dari Betran yang dari story Instagram tuh kayak dia tuh bilang kayak dari sore sosmed tuh rame terus kayak katanya tuh Ayah Ruben juga sering banget direndahkan dan dikata-katai gitu selama di rumah itu gitu sama orang-orang di rumah itu. Nah, Hmm. mungkin itu seperti apa tuh Bang gitu. Hmm. Gini, eh saya pikir nanti bisa tanyakan langsung ke Petra. Ya, kalau merendahkan seseorang di dalam diri sendiri itu dengan satu kekesalan, mungkin di dalam rumah itu kan privacy ya, sehingga tidak kecuali disebar di luar, dia di depan umum direndahkan, nah itu masalah hukum gitu ya. Tapi kalau kesal kayak kita lah, ya dalam satu rumah kadang-kadang kita suka kesal dengan kakak, ya kan, dengan pasangan, ya kan. Itu kan hal yang sifatnya privacy dan tidak ditujukan kepada orang banyak. Jadi itu sah-sah saja sih menurut saya ya wajar. Kita pun sebenarnya juga harus melihat di dalam rumah tangga kita masing-masing ya. Yang bukan artis juga kan kadang-kadang kita kesal dengan adik, kakak ya kan. Kadang-kadang kita marah itu normal ya kan sepanjang tidak disampaikan di dalam forum ya kan. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Betran yaitu mungkin situasi yang memang apa ya semua serba bukan istilah apa namanya ya semua dadakan aja alami aja gitu ya tapi bukan berarti itu yang membuat klien kami menjadi tidak melakukan kewajibannya tidak ya kewajiban klien kami tetap dilakukan buktinya sampai sekarang dia malah dia yang merawat anak kan dengan biaya-biaya dia sendiri semua itu jadi ya wajar lah dan mungkin veteran pada saat itu juga masih di bawah umur kali ya. Jadi kita juga harus paham penyampaiannya tidak utuh ya. Situasi seperti itu ya kan. Nah sekarang ini kan juga veteran ya menurut saya
sudah dewasa, ya sudah kalau nggak salah sudah selesai dari eh, ini anaknya ya Pak, pengangkatan anaknya ya sudah dewasa, dia sudah berhak memilih ya, dia berhak memilih Ruben ya, yang monggo-monggo aja silahkan gitu, ya itu. Cuman ya buat saya mungkin veteran juga bisa jadi penengah nantinya gitu ya. Semua lah kita anggap semua pihak bisa duduk, bisa tenang ya, semuanya lagi emosi ya. Masing-masing punya hak lah sepertinya untuk emosi dan punya alasan untuk emosi. Saya yakin ya, Ruben juga punya hak emosi, klien kami juga punya hak emosi ya. Saya pun akan coba berusaha hubungi abang saya lah, Bang Minula. Kita coba tengahi, nggak perlu lah kita ribut-ributin terus ya kan. Buat apa lagi sih gitu ya. Itu kawan-kawan media. Yap. Ada lagi kah teman-teman? Bang Krisnya udah mau meeting. Cukup. Bro Carlo, Ya kalau udah, bisa ada tim saya tuh mau gabung lagi bisa nggak? coba Bang, mana Bang? Ya biar nanti pertanyaannya kalau ada yang saya nggak bisa jawab kan bisa dibantu ya. Saya udah di add tuh kalau nggak salah, coba deh. Bang Ada Abraham nggak? kah? Iya betul. Coba Bang Abraham Simon mungkin videonya dinyalain. Ya. Bang Abraham mungkin videonya bisa dinyalakan Bang. Gue lanjut aja, lanjut. Udah nggak ada tambahan lagi kok. Ya. Oke ya gitu ya kawan-kawan ya. Atau ada yang mau disampaikan nggak sama Pak partner saya, Pak Simon? Cukup Bang, sudah Cukup ya. aman. Cukup kayaknya Bang, cukup Bang. Gitu ya Carlo ya. Jadi kawan-kawan, Ya, saya berharap ya semuanya Bang. bisa berjalan apa ya, kondusif lah. Kasihan mereka sudah bercerai ya, sudahlah. Ya masalah video kemarin ya menurut saya bukan kepada RO saya pastikan ya, karena memang saya juga pelajari tidak ada kata-kata juga dengan menyebut nama RO ya. Apabila ada persamaan ya menurut saya kebetulan aja lah ya. Nggak usah terlalu di inilah diambil hati juga.